Ada masih di topik petang. Pemirsa, wacana kota tanpa permukiman kumuh yang dicanangkan pemerintah kembali muncul setiap peringatan Hari Habitat Dunia yang jatuh di bulan Oktober. Namun, apakah program ini bisa diwujudkan atau hanya menjadi sekedar wacana? Permukiman kumuh di daerah perkotaan sudah menjadi isu global. Begitu juga di Indonesia. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir telah terjadi penambahan luas permukiman kumuh sedikitnya 3.000 hektar menjadi 55.000 hektar. Perkembangan ini dinilai mengkhawatirkan karena permukiman kumuh sangat identik dengan kemiskinan dan sejumlah persoalan lainnya. Kota dengan kekumuhan yang tinggi itu, implikasi yang terbesar adalah identik dengan produktivitas. Biasanya kualitas hidup yang rendah, produktivitasnya rendah. Kedua, kekumuhan yang terjadi dalam tanda kutip pembiaran, implikasinya kepada bencana. Pada peringatan Hari Habitat Dunia di tahun 2008, pemerintah telah mencanangkan kota bebas permukiman kumuh atau Cities Without Slum. Targetnya ambisius. Pada tahun 2010 ada 200 kota yang meraih predikat ini. 350 kota di tahun 2015 dan puncaknya di tahun 2020 semua kota di Indonesia harus meraih predikat kota tanpa permukiman kumuh. Satu saat mungkin kita punya target setelah kita nanti ketemu, saya dengan pemerintah daerah, dengan pihak negeri, dengan yang lain ketemu, kita sepakat, ayo kita bersama-sama. Sekarang ini kita semua sudah punya planning, tapi harus ada satu kata, satu semangat dulu. Harus kita semua tetapkan inilah target kita bersama. Tahun 2010 sudah berlalu, dan target pemerintah tampaknya memang berat untuk dicapai. Sejumlah pihak menilai pencanangan kota tanpa pemukiman kumuh ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada program yang jelas dan tanpa melibatkan pihak-pihak terkait. Program ini berjalan sendiri-sendiri, tidak terkonsep dan tidak terkoordinasi. Dan semua ujungnya adalah kepada kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Jadi pelaksana utamanya adalah pemerintah daerah. Nah, di pemerintah nasional dalam bentuk kebijakan begitu ya. Jadi tumpang tindih begitu. Seadanya integrasi konsep yang jelas membuat cita-cita mewujudkan Cities Without Slum sulit diwujudkan. Namun peluang tetap terbuka lebar. Hanya saja berbagai kalangan mengingatkan konsep itu jangan hanya didasarkan pada orientasi wajah kota semata, namun juga harus mengakomodasi hak hidup warga miskin di perkampungan kumuh. Kota Jakarta misalnya, pemerintah jangan asal main gusur sebagai jalan paling mudah, tapi harus dipikirkan konsep lebih holistik. Kalau kota masih menjadi daya tarik, yang harus dikurangi adalah daya tariknya. Nah, seperti untuk kasus Jakarta atau kota-kota besar lainnya, mampukah dilakukan semacam kebijakan redistribusi fungsi? Nah, fungsi kota itu dikurangi apabila dianggap sudah jenuh, sudah padat, atau sudah tidak menarik lagi. Cities Without Slum alias kota tanpa kawasan kumuh, tentu saja daerah kumuhnya yang harus dihilangkan, bukan orang-orang yang tinggal di dalamnya yang harus dibinasakan. Mereka mempunyai hak hidup sama seperti warga lainnya. Yang harus dilakukan adalah menata dengan konsep yang jelas dan manusiawi. Tahun 2020 sebagai target MDGs memang kian dekat. Namun dengan kerja keras, semoga cita-cita kota di Indonesia tanpa daerah kumuh bisa terwujud. Demikian laporan Riza Febriani dan Eko Prabowo dari Jakarta.